Saya tidak suka sekali dengan image ini. Buat saya steril, nggak membuat saya itu kepingin berada di sana gitu. Saya cuma mikirnya kalau dilihat dari warnanya, dari desainnya, oke, ini desainnya zen. Pada saat kita membuat 3D render, tentunya walaupun itu real project ya, tentunya kita pasti perlu mencari yang namanya referensi. Cuman yang jadi masalah adalah kalau referensinya salah. Saya Renaldo dari 2G Studio. Jadi pada saat awal saya belajar 3D, ya saya juga pernah mengalami pada saat saya ingin membuat 3D dari real project, saya tidak bisa memahami project secara keseluruhan dari project yang diberikan oleh klien saya. Kemudian saya mencari referensi di mana referensi ini bisa beda total dengan project yang dibuat oleh klien. Di sini pada akhirnya tidak akan pernah bisa ketemu di titik temunya. Mungkin Anda juga sering ya ngalami ya. Jadi untuk memahami referensi yang seperti apa harus kita pakai, tentunya yang harus setipe dengan desain yang diinginkan klien. Dan tantangan ini juga dialami oleh Fahmi ya, di mana dia sempat minta review kerjaannya, dia juga murid saya. Dan dia mengalami permasalahan di mana dia pakai referensinya yang rumah kayu semua, yang moodnya modelnya kayak zen, tapi sedangkan ruangan interior yang dia pakai tidak memungkinkan mengaplikasikan referensi yang dia pakai. Di mana ada jendela yang cukup besar, yang pada akhirnya membuat cahaya yang masuk begitu banyak. Dan karena cahaya yang masuk segitu banyak, beda dengan referensinya, pada akhirnya membuat dia menjadi bingung. Dan akhirnya image-nya menjadi terlalu kontras. Nah, di video ini saya menjelaskan bagaimana caranya Anda melihat referensi, ya, bagaimana referensi yang kurang lebih harus dipakai untuk project kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menangani image yang sudah terlalu kontras. Kemudian kita kembalikan lagi dan menjadi yang lebih baik di Photoshop. Karena sometimes kita sudah tidak ada waktu lagi untuk ngerender ulang dan tidak bisa kita benerin lagi di frame buffernya. So, tanpa lebih lama lagi, silakan lihat videonya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, klik loncengnya supaya dapat notifikasi kalau kita ada upload video baru, press like, share, and comment ya. Bahwa mood tersebut adalah kisaran waktu pagi hari, tapi ketika mencoba mengimplementasikan ke dalam project, sepertinya mood dan lighting saya hasilkan masih belum maksimal dan kurang nyaman. Dan drone kamu ini terlalu kontras. Ya realistik, tapi storytellingnya kurang. Untuk referensi ya, saya sekalian bahas ini aja, cara baca referensi. Jadi kalau kita melihat referensi, memang kita selalu tertarik. Tapi kalau kamu ingin mereplika referensi itu, satu-satunya yang harus ada di benak kamu adalah kamu tidak boleh berpikir bahwa referensi itu semuanya dilakukan di 3D ataupun di foto. Kita tidak pernah tahu, entah itu foto, entah itu 3D, pada saat post-production-nya dia, post-prosesnya, itu ada di otak-atik atau tidak. Fotografer profesional kayak apapun, dia pasti ada ngotak-ngatik warna. Karena memang storytellingnya dia di sana. Apalagi kalau kita sudah bicara signature. Signature itu pasti ada istilahnya kesukaannya seorang fotografer. Itu suka warna apa. Kita harus paham, pasti ada otak-atiknya. Cuman yang bisa kamu pakai dalam referensi, itu pasti kamu ngelihat permainan shadow highlight-nya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, shadow highlight itu, ya ini ya, bagian shadow-nya gelapnya seberapa, highlight-nya terangnya seberapa. Terus mood yang ingin disampaikan. Tapi entah kenapa, ya, saya tidak suka sekali dengan image ini. Buat saya steril, nggak membuat saya itu kepingin berada di sana gitu. Saya cuma mikirnya kalau dilihat dari warnanya, dari desainnya, oke, ini desainnya zen, but it's good, but that's it. Tapi tidak bisa bikin saya begini. Desainnya keren. Aku pingin banget punya rumah kayak gitu. Kalau sampai kamu bisa bikin orang berpikir seperti itu, mengatakan secara spontan seperti itu, atau kamu pada saat lihat referensi itu bisa mikir seperti itu langsung, ya wis itu pakai. Kalau enggak jangan. Ya, it's not worth it. Ya, jadi buat saya desainnya keren, semuanya keren. Cuman enggak inviting sama sekali buat saya. Cuman itu aja. Sekali lagi saya nggak ngomong ini jelek, ya. Nah, cuman ini kenapa kok nggak seperti renderan kamu biasanya yang ada di IG? Aku bisa ngelihat kamu itu kayak bingung, kayak kehilangan jati dirimu gitu. Kamu belajar dari saya, teknikal saya, bukan berarti kamu harus menjadi saya. Kamu harus bisa tetap jadi dirimu sendiri. Ambillah cara saya berpikir, pelajarilah teknikalnya, tapi jangan sampai kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Itu bahaya. Orang kerja 3D itu karena memang dia happy.
Dan tangan ini akan gerak, angka-angkanya itu akan gerak sesuai dengan preference kamu sendiri, style kamu sendiri gitu. Kalau bilang ngomong kadang nggak konsisten, at some point memang karena teknikalnya memang nggak bagus. Cuman sebagian besar orang kalau yang sudah mulai bisa ngerender bagus sebetulnya, terus most of the time ya hasilnya terus tahu-tahu jadi jelek, suspeknya cuma satu, kamu tuh nggak percaya sama dirimu sendiri. Kalau kamu nggak percaya dengan dirimu sendiri, terus gimana kamu mau ngerender? Jadi buat saya image ini, kalau kamu mau bawa image ini, mood ini ke sini, kamu juga harus paham di bagian luar ini kanopinya kaca. Jadi kamu tidak ada sosoran sama sekali yang menghalangi lighting. Jadi otomatis yang di sini cahayanya memang banyak pasti. Jadi kalau memang kamu mau bikin sesuai referensi, moodnya dapat, kamu harus paham bahwa desain itu pengaruh. Tidak bisa tahu-tahu kamu berharap dengan yang bagian luarnya kanopinya kaca terus kemudian hasilnya mau sama persis, tidak bisa. Di sini saya bisa lihat bahwa image kamu terlalu kontras. Biasanya image tekstur kayak begini memang dikit-dikit kontras ini. Nah, kamu kan pakai Corona ya, kamu ada nambahin kontras ya di ini, atau curve-nya kamu bikin curve-nya S gitu. Karena saya bisa lihat kalau ini kamu kasih tahu namanya ini raw, terus kemudian kontras, pasti kamu ada main di sana. Kalau saya sih nggak pernah mau main kontras ya. Nah, ini harusnya begini. Nah, kamu main level kan kayak gitu. Ya sama aja. Jangan diusahakan jangan. Selama kamu pakai EXR, biarkan semuanya itu untuk ngasih level, curve itu ada di Photoshop ya. Nah, kayak gini ini lebih enak. Dengan begini aja, ini kesannya sudah airy. Airy itu kayak ada udaranya gitu. Udah enak. Yang ini kesannya kayak hampa banget gitu. Apa sih? Kayak istilahnya gerah gitu, gak enak gitu ya. Nah, tapi ini udah enak. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau bikin moodnya enak, ya jelas kamu harus banyak main shadow and highlight. Tapi bukan berarti shadow and highlight shadow itu harus gelap banget, enggak juga gitu. As always, saya paling gampang itu pakai kayak begini. Saya masih nggak suka dengan, masih agak kontras. Jadi begitu, padahal kontrasnya saya sudah kurangi banyak. Jadi begitu saya tambahin dikit aja saat pakai teknik tadi itu, langsung kesannya ini. Jadi ini salah satu teknik untuk nyelamatin ya kalau pakai level ya. Itu ini clipping ya, yang bawah ini bukan yang ini loh ya, bukan yang ini untuk kontrasin antara shadow dan highlight. Tapi kalau yang bagian sini ini untuk clipping. Kalau kamu kontrasnya udah kebablasan begini, salah satu cara yang bisa kamu pakai adalah ini, kamu geser ke kanan karena dia akan clipping supaya warna hitamnya tidak sampai terlalu hitam, jadi dipaksa naik sama dia kayak gitu. Nah, otomatis kesannya enak banget ini ya. Tapi kalau dari awalnya sudah terlalu hitam nggak bisa kayak gitu, pasti ada batasannya, apalagi ini JPEG ya, seperti itu. Tapi dengan begini aja sudah cukup menolong ya. Oke, jadi ini saya mulai lagi di sini, saya tambahin lagi. Oke ya, ini saya biar pause dulu, nanti baru tak jelasin kenapa kok saya ngebrush daerah sini. Tetap pasti akan saya jelaskan. Ini aja deh. Jadi so far yang bisa saya recover cuma sampai sini ya. Kalau enggak nanti posturnya kan terlalu banyak. Dan intinya bukan untuk benerin image kamu gitu, tapi ngasih kamu pengertian apa yang harus kamu lakukan nanti. Nah, kalau kamu lihat di sini, yang tadi saya brush adalah daerah sini. Ya. Dan ini terutama. Kenapa? Coba ya. Kita bicara ini aja. Ini ya. Ini saya tutup, kalian fokus lihat di sini ya. Lihat di sini ya. Katakanlah raw-nya seperti ini deh. Ya, raw-nya seperti ini ya, nggak terlalu kontras ya. Kenapa kok saya kasih warna sedikit gelap di sini? Istilahnya saya gelapin ya. Istilahnya kan ini saya kasih soft light supaya agak soft light kan kalau saya kasih warna hitam dia akan bikin agak gelap. Siapa yang lebih suka yang ini dibandingkan yang ini? Kenapa pertanyaannya? Cozy soalnya. Ya. Kesannya lebih cozy. Di sini ini kesannya lebih adem. Karena di sini adem, terus kena lampu kuning, ada bias-biasnya ini kayak ada light spill-nya. Kemudian reflection dari kaca ini juga ada kuningnya, bias-bias kuningnya. Itu membuat orang itu terasa adem. Di sini memang cold,
kesannya kayak istilahnya karena ada lampunya ini, jadi kesannya tuh cozy banget gitu. Warmnya itu kesannya cozy banget. Nah, betonnya juga terasa enak banget. Kayak seakan-akan kita ngeliat itu betonnya itu kalau dipegang itu adem. Terus kemudian juga lantai. Nah, lantainya ini oke, ini marmer gitu. Oke, refleksinya marmer seperti ini, fine gitu. Tapi begitu di sini saya giniin, kan langsung berpikir bahwa kalau saya nginjek marmer itu, kaki saya langsung kerasa nyes, dingin gitu. Wah, enak banget ya. Jadi itu yang harus kita cari sebetulnya. Itulah kenapa bagian sini saya gelapin supaya kesannya cozy. Kalau enggak, bablas ini terlalu terang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba ini saya lagi. Nah, misalkan sampai sini gitu ya. Ini kalau saya mati. Nah, ya kan? Ini kan kesannya terlalu terang nih. Kan enggak enak ini kan silau kan. Tapi kalau hanya kayak mata itu langsung dipicingin gitu loh. Kok kayak gini ya, kayak kesannya terang gitu. Tapi kalau ini enak ya, adem ya gitu ya. Nah, dari sini baru sofanya. Sofanya itu langsung kesannya enak gitu ya. Terus kita bisa lihat, bisa rasain bahwa di sini ini cozy loh ya. Di sini ini nyaman gitu. Itu kalau kita dari bicara shadow and highlight dulu ya. Kalau kita bicara shadow and highlight. Nah, sekarang pertanyaannya dari color. Kan semuanya juga tergantung dari warna kan. Enggak cuma sekedar shadow and highlight gitu. Nah, yang jadi masalah warna ini terlalu orange, terlalu kuning. Karena ini terlalu banyak bukaan, tapi juga warna dari ceilingnya. As always kita tes dulu mana yang mid-tone, mana yang highlight, mana yang shadow. Kalau nggak paham paling gampang gitu. Dikontrasin begini jeder gitu ya, mana yang kena. Kalau misalkan ini highlight, kalau merah tak jebret gini, berarti yang paling merah itu highlight ini highlight. Ya ini ya, kayak gitu ini ya kan, seperti itu. Nah kalau misalkan kita cari yang shadow, kebanyakan pakai biru. Kenapa? Kalau biru itu kalau ditambahin kan jadinya kontras banget kan, gelap kan. Nah, yang paling rusak ini kayak begini ini, nah ini yang bagian situ. Itu aja cara ngetesnya, nggak usah ribet, gitu. Ya, simple aja. Nah, sekarang saya bisa lihat overall ini terlalu kuning karena terlalu banyak bukaan. Jadi otomatis litonnya yang kayak otak-atik. Nah, ini baru coba highlightnya saya orange-kan dikit, kuningkan dikit. Nah, ya. Walaupun saya tidak bisa nge-recover semuanya, but that's not the point of this review. Tapi lebih ke arah supaya kamu tahu bahwa warna itu sangat pengaruh, shadow highlight pengaruh. Ya, seperti ini udah jauh lebih enak. Terus kemudian kita coba, as always, kita ambil warna ini ya, hijaunya ini. Saya paling lebih suka ini, warna one. Oke, lebih nyaman kan, lebih nggak menyolok, nggak sakit di mata gitu, rasanya kalem gitu. Ya. Nah, kalau misalkan merasa kurang gelap, tidak apa-apa, lightness-nya diturunin aja. Nah, ini kan cukup menolong, jangan terlalu bablas juga, nggak enak kan. Diturunin dikit begini. Nah, kesannya adem banget di sini, ya. Jadi ingat ya, bukan masalah teknikalnya ini harus sejauh apa, tapi biar hatimu yang bicara, adem atau tidak. Terus berikutnya yang saya nggak bisa ngotak-ngatik di sini adalah sunnya terlalu tegas. Jadi size dari sunnya harus kamu gedein supaya dia agak soft. Apakah harus pakai lighting ini? Lightingnya bisa kamu mau kasih HDRI yang kayak ada awan-awannya cloudy. Mendung itu bukan berarti mau hujan. Cloudy itu mendung. Tapi bisa jadi awannya putih. Tidak ada masalah. Selama mataharinya kehalang sama awan, otomatis dia tidak akan terlalu tegas. That's fine. Itu malah yang bagus. Kalau yang terlalu mendung, super cloudy, sampai warna abu-abu, apalagi kalau abu-abu gelap, kamu memakai mood itu post pro-nya malah nggak bisa dianeh-anehin. Karena semua lighting yang ada, semua lightingnya dari langitnya itu akan masuk ke area mid-tone semua, nggak ada yang masuk ke shadow ataupun highlight. Highlight-nya dari lampu-lampu seperti ini. Kalau kamu nggak bener-bener sering latihan, nantinya feeling-nya bikin cloudy, pasti amburadul. Pasti banyak bagian gelapnya yang terlalu kontras atau apa. Dan itu ngelatih sense, nggak ada cara lain. Feelingmu harus diasah terus. Nah, ini kan yang posturanmu. Nah, posturanmu nggak bisa bagus, kenapa? Karena memang kamu kurang bagus. Ya kan? Jadi, amburadul minimum, posturanmu. Tentunya ini bukan sesuatu yang final, yang benar-benar gimana, tapi at least ini bisa starting point. Warna mataharinya saya nggak suka, ini terlalu orange, seharusnya agak kuning.
Oke, sekarang Anda sudah paham bahwa mencari referensi juga tidak bisa sembarangan, jadi harus disesuaikan dengan projectnya. Dan kedua adalah kalau ada jendela yang bukaannya terlalu lebar, kita harus paham bahwa treatmentnya pasti berbeda dengan kalau kita punya jendelanya lebih kecil ukurannya, karena terlalu banyak cahaya yang masuk. Nah, disinilah kita perlu pemahaman secara garis besarnya apa yang harus kita lakukan di sebuah renderan dengan memahami apa yang terjadi di real life. Dan tentunya membuat image yang terlalu kontras tidak selalu membuat image itu menjadi lebih bagus. So, bagi Anda yang sudah melihat videonya, saya harap Anda mendapatkan banyak value dari video review saya mereview kerjaan dari Fahmi. Dan bagi Anda yang ingin mendalami 3D Max dan Corona, semua link baik untuk interior, eksterior, ataupun bukunya saya taruh di description. And I'll see you on the next video.